Dalam 30 hari terakhir, jumlah Bitcoin berpindah dari Paus menuju ke Binance telah mencapai lebih dari 5 miliar US dollar. Pertanyaannya, apakah ini pertanda mereka bersiap untuk menjual besar-besaran? Sementara itu, analis senior Peter Brand pun mengeluarkan peringatan sinyal bearish mulai muncul di grafiknya Bitcoin. Sedangkan dari sisi altcoins, Kadena sudah tumbang lebih dulu. Apakah ini penanda akhir dari bull runs atau justru ini adalah skenario fase 0 dari siklus bull runs yang baru yang merupakan pertanda bahwa rally sebenarnya baru akan dimulai? Untuk itu, let's dive in my friend. Welcome back everyone to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Sahabat Black Cuan, apabila kalian suka dengan konten ini, berikan like di video kali ini, sahabat Black Cuan. Kita lanjut ke Kadena dulu ya di sini. Teman-teman, Kadena ini tumbang. Dan nasib buruk yang menimpa Kadena ini sudah semestinya menjadi pembelajaran bagi layer 1 blockchain lainnya, sahabat Black Cuan. Kenapa demikian? Padahal Kadena ini punya teknologi yang juga bagus, sahabat Black Cuan. Tetapi rupanya dalam perkembangan Kadena ini kurang minat dari para investor yang meskipun blockchain-nya ini masih tetap berjalan karena memang sifatnya dia ini kan open source, tetapi secara ekonomi proyeknya ini dianggap sudah mati. Dan sekarang ini para developer ternyata lebih memilih untuk menggunakan layer 2 yang ada di Ethereum. Misalnya ada Base ataupun Arbitrum. Jadi sebenarnya arah industri ini memang berubah. Blockchain yang justru akan bertahan itu hanyalah mereka yang ada spesialisasinya ataupun use case yang benar-benar real. Jadi tidak hanya narasi-narasi yang lebih cepat ataupun yang lebih murah. Kita lihat di Kadena ini sebagai buktinya, sahabat Black Cuan. Dan satu lagi saya lupa ya, komunitasnya harus kuat. Kayak Ethereum itu kan komunitasnya kuat, investornya nggak mau dia rugi, begitu mau dibanting, ada aja dananya itu untuk di pump lagi ya supaya dia bertahan. Ataupun mungkin ya blockchain lainnya juga seperti itu. Kemudian sahabat Black Cuan, untuk keadaan kita terkini di sini, harga Bitcoin sudah terjadi sedikit kenaikan ya di sini. Sedikit pump 109 sekarang ini ketika saya merecord video. Kemudian untuk Ethereum di 3.800. Guys, BNB di 1000 sudah lumayan dia terkuras dari 1300-an, XRP 2,4. Teman-teman, yang semakin mengkhawatirkan juga seperti saya katakan di awal video adalah ini, sahabat Black Cuan. Flow ke Binance ini sudah hits 5,5 billions dalam 30 hari belakangan ini. Dan dalam satu hari saja, ini pertanggal 21 Oktober, sahabat Black Cuan, ini dari jam 4 ya, di hari yang sama, dari jam 4, jam 8, jam 10, jam 5, sampai jam 18 ya di sini, jam 6, itu inflow-nya besar sekali ini dalam bentuk Bitcoin 43,7, kemudian di sini 21,6, sampai di jam 6 di sini itu 336,95 M. 336,95 juta US dollar inflow, dan inilah yang memicu kepanikan ataupun volatilitas yang terjadi. Digerek dia naik itu dari 108 sampai ke 113, lalu diturunkan lagi sampai ke 107, teman-teman. Dan disinilah pertanda orang-orang mulai banyak yang ketakutan. Kemudian kita masih dengan berita yang negatif. Di sini ada legendary traders Peter Brands memberi warning bahwa Bitcoin ini sudah memberi sinyal bearish, sahabat Black Cuan di sini, yang akan men-trigger massive meltdown. Massive meltdown diekspektasikan oleh si Peter Brand di sini. Jadi dia sedang membandingkan kepada kita melalui tweets-nya dia di sini mengenai perubahan yang pernah terjadi di kasusnya Soybenz di tahun 1977, di mana pada saat itu dia membentuk pola yang sama di sini, patterns yang sama. Ini adalah sell levels yang dianggap oleh Peter Brand terjadi sekarang ini di Bitcoin juga ya terjadi. Ini adalah grafik dari Soybenz. Kemudian untuk Bitcoin persis seperti itu, teman-teman, yang mana diekspektasikan oleh Peter Brand ini akan terjadi pola-pola penurunan yang pernah terjadi di kasusnya Soybenz 1977 itu, teman-teman. Saya kutip
quotes on quotes katanya dia di sini, whether I'm right or wrong, apakah saya benar atau salah katanya dia, kalian harus mengakui bahwa orang tua ini, the old guy, si orang tua ini punya nyali untuk membuat big calls katanya dia di sini. Kalau kita lihat memang grafiknya seperti itu teman-teman, mirip ya. Tetapi ada perbedaan yang mungkin ya. Ini di luar technical analysis, ada perbedaan yang sangat jauh menurut saya ya. Kasusnya soybeans kedelai ya pada saat itu dengan Bitcoin yang hanya 21 juta keping, yang saat ini institusi besar seperti BlackRock, Grayscale, ARK Invest, ataupun MicroStrategy itu lagi sibuk mengumpulkan Bitcoin, kemudian mereka membiarkan harganya jatuh. What do you think, guys? Bagaimana menurut kalian? Atau jangan-jangan juga ini liar nih, lebih liar lagi nih. Jangan-jangan harga ini dibikin turun, begitu dia turun, tiba-tiba kita lihat ada negara atau pemerintahan yang tiba-tiba dia punya 1 juta Bitcoin, teman-teman. Waduh, bisa parah banget kalau itu terjadi. Dan negara itu saya pikir Amerika, sahabat Black Cuan, apabila itu terjadi. Dan sekarang ini pun ya, kondisi Amerika juga tidak sedang baik-baik saja. Ini dolarnya robek ya di sini. Amerika sixth default is coming. Artinya default ini mereka gagal bayar utang ya di sini, sahabat Black Cuan. Apa artinya untuk emas dan kekayaan kalian? Atau aset-aset yang tidak bisa dicetak, kayak misalnya Bitcoin ataupun emas ataupun komoditas kayak rumah, tanah, segala macam begitulah. Sebenarnya Amerika itu sudah 5 kali terjadi gagal bayar. Namanya saja gagal bayar, tetapi bukan gagal bayar secara langsung ya yang dimaksudkan di sini, tetapi dalam bentuk yang tersembunyi atau dia tidak mengakui lah mengenai pelemahan nilai dolar yang terus-menerus terjadi atau mereka sebutnya debasement. Dan Amerika ini memang keren ya. Caranya ini teman-teman keren. Saya bilang keren aja. Gagal bayar ini sudah 5 kali, tetapi untuk menutupi hal tersebut dia ubah aturan mainnya. Jadi bukan tidak membayar mereka, tetapi melalui janji pembayaran emas ke dalam uang kertas. Misal nih, pada tahun 1933, Roosevelt ya melarang rakyat mereka untuk menukar dolar dengan emas. Kemudian tahun 1971, Nixon menutup gold window yang mana pegging dari dolar ke emas itu diputuskan sama sekali. Kemudian sekarang ini keadaannya bertambah parah lagi. Amerika ini diambang krisis lagi karena utang nasional sudah terlalu besar, bunga utang per tahun sudah lebih dari 1 triliun. Dan pengeluaran negara ini memang nggak bisa dipotong. Pertama, ada pensiun, ada militer, ada tunjangan sosial, itu nggak bisa dipotong lagi. Sementara itu, pendapatan pajak mereka tidak cukup, bahkan jika tarif pajak pun dinaikkan sekalipun. Dan satu-satunya cara, di sini bagian menariknya teman-teman, satu-satunya cara untuk bayar utang sekarang ini adalah dengan mencetak lebih banyak uang. Dan keadaan ini memang tidak disukai oleh The Fed. Pertama, dia akan ditekan untuk menurunkan suku bunga supaya bisa bayar ya, supaya bayar bunga utang lebih murah. Kemudian diperintahkan lagi untuk mencetak uang baru dan membeli surat utang pemerintah. Tetapi langkah ini jelas tidak disukai oleh kakek Jerome Powell karena ini akan menyebabkan inflasi lagi. Kemudian akan menghancurkan juga kepercayaan terhadap The Fed sendiri yang selama ini dianggap sebagai lembaga yang independen. Oleh karena itu memang sebutannya ini default yang ke-6, tetapi bukan karena dia tidak bisa bayar hutang, tetapi ini disebut sebagai gagal bayar diam-diam. Tidak berhenti bayar utang, tapi mencetak uang besar-besaran sehingga nilai dolar ini akan lemah terus-menerus seiring waktu. Dan inilah yang dikatakan sebagai kabar buruk bagi dolar, tetapi merupakan kabar yang sangat-sangat manis bagi emas dan aset real seperti Bitcoin lah kita sebutkan di sini. Jadi teman-teman, memang dolar itu akan menghadapi momen-momen yang sulitnya ya jika kita mengacu kepada artikel dari Zero Hedge di sini. Kemudian sekarang kita beralih ya supaya kita imbang nih berita negatifnya tadi sudah kita jelaskan. Kemudian bagaimana ke depan ini juga berpengaruh ya dari dolar itu dengan keadaan Amerika. Sekarang ini kalau kita melihat keadaan di kripto ya teman-teman, sadar nggak kita di fase yang mana? Biasanya begini urutannya. Ini dari Isanagas ya teman-teman, analis Indonesia yang saya follow di sini. Berikut juga yang lainnya ya, seperti Angga Andinata ataupun Kevin Selly. Guys, fase 0 ini adalah uang yang masuk ke emas, di mana
Ini terjadi saat ekonomi itu goyang. Jadi kita lihat nih, dolar Amerika itu sedang goyang atau ekonomi lagi goyang lah di Amerika ataupun di negara manapun. Kemudian setelah dari emas, pindahlah dia ke Bitcoin. Kemudian harga mulai ngepump. Dari Bitcoin ini pindah ke Ethereum. Ketika Ethereum ini nantinya akan outperform BTC. Dan barulah di fase ketiga yang orange ya, ini itu akan masuk ke altcoins yang besar-besar dulu nih, kayak Sol, BNB, ADA, itu akan ikut terbang. Tapi ADA sampai sejauh ini belum ikut terbang, teman-teman. Ini menarik nih, dari Grok nanti dijelaskan. Kemudian untuk fase keempatnya nanti, setelah yang medium caps atau big caps ya, big caps besar seperti Solana, BNB, ADA, itu sudah terbang duluan, barulah alt season, di mana semua koin, bahkan micro cap, mini caps, micro caps, itu ikut meledak. Terakhir kali pola ini terjadi di tahun 2020-2021 dan sekarang gold sudah naik ke ATH. Sinyal awal baru, teman-teman. Gimana menurut kalian? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar sebelum saya bahas Grok nih. Jadi di sini ada satu komentar yang menarik buat saya ya. Sekarang fase apa menurut deskripsi ini, Grok? Menurut deskripsi tersebut, berdasarkan data pasar saat ini, di bulan Oktober 2025, gold sudah ATH. Kemudian, Bitcoin sudah ngepump sampai ke 126, tetapi koreksi ke 107. Tadi sudah 109 ya di sini Bitcoinnya. Kemudian Ethereum outperform BTC year to date ya. Kemudian alt seperti BNB sudah hit ATH baru. Tetapi untuk Solana dan ADA belum terbang penuh, teman-teman. Jadi, kalau mengacu ke jawaban Grok ya, kayaknya kita berada di transisi antara fase 1 dan kedua ya. Dari fase 1 ke 2, sorry. Jadi menurut pendapat kalian di mana nih? Di fase yang mana kita ini? Fase 1 kah? Atau kita ini sudah dari fasenya Ethereum yang menuju ke large cap di sini? Coba tulis jawaban kalian di kolom komentar, teman-teman. Yang artinya ini bull run masih akan lanjut kalau melihat skenario-nya begini ya. Dan untuk Ethereum-nya sendiri, di sini menarik ya untuk kita bahas mengenai Richard Wyckoff yang menemukan Wyckoff schematic ya di sini. Wyckoff schematic for reaccumulation. Kalau dia masih hidup ini Wyckoff ya, saya yakin katanya di sini Poseidon dia juga akan membeli Ethereum di harga ini. Karena ini patterns-nya betul-betul mirip ya teman-teman dari skema si Wyckoff ini ya. Berapa kali nih di 4000 ini disentuh ya, disentuh ditolak, disentuh tolak lagi, disentuh lagi reject lagi. Kemudian akhirnya dia tembus, kemudian dia ngetes support ini. Dan setelah dia ngetes support ini, itu dilanjutkan dengan kenaikan. Sama dengan yang di sini nih, dia ngetes support, jebol sedikit, habis itu dia gas lagi naik ke sini teman-teman. Inilah yang kita tunggu. Apakah akan sama polanya seperti yang di sini? Bagaimana dia nyentuh di sini? 1, 2, 3 kali dia nyentuh, baru akhirnya dia berhasil naik di sini teman-teman. Habis itu dia turun sedikit, baru dia gaspol. Nah, kita lihat ini juga ada 3 kali sentuhan di sini. Kemudian dia berhasil tembus dan dia akhirnya ngetes support dan jebol sedikit ya, baru dilanjutkan dengan kenaikan. Menurut kalian gimana nih untuk Ethereum? Bisa nggak ke 7.000 atau 8.000 nih setelah ini? Dan teman-teman, apabila skenario itu terjadi, Ethereum naik sampai 7K di sini, Bitcoin menurut sistem research ya di sini screenshotnya, itu Bitcoin 370 teman-teman, 370K di sini. Yang artinya ini bull run bakalan masih panjang nih. Dan untuk Ethereum 7K. Yang menarik di sini ada Doge yang diekspektasikan 3,3. Ngeri juga nih kalau sampai ke sini nih. XRP teman-teman, di garis kotak merah dia di sini, lebih spesifik ya kayaknya di sini. 37 sampai 50 dolar. Waduh, ngeri. Berapa ini? Jadinya ini aset yang terkumpul di XRP yang kita beli kecil-kecilan kalau sampai nih 37 sampai 50 dolar nih per satu XRP, ngeri. Dan sebelum kalian menyebut saya sebagai delusional bull, orang-orang delusi ini bull ini, menghayal ya, atau hopium terus ini, teman-teman perlu melihat ini juga nih, yang menarik ya. Ini dari CryptoQuant.
kita masih jauh dari cycle top. Meskipun kadang-kadang kita memikirkan, oh ini 500 hari, 300-an hari, 400 hari, seperti itulah yang pernah terjadi sebelumnya kan. Akan tetapi kalau kita lihat dari data NVT Golden Cross di sini, masih jauh teman-teman sebelum dia menyentuh topnya. Karena kalau kita lihat ya di sini, NVT-nya itu crossing dia, terjadi Golden Cross terhadap harga Bitcoin-nya. Dia tembus di sini. Kemudian di sini juga dia tembusin di sini dan akhirnya dia turun lagi penanda bear market. Sekarang ini bahkan masuk ke box orange saja. Ini belum pernah keluar dari kotak kuning ini saja, belum ada nih. Belum ada sekalipun harga si Bitcoin di sini. Apabila kita mengikuti pola dari network value to transaction di sini ya, atau disingkat menjadi NVT Golden Cross. Teman-teman, saya tetap mengingatkan kalian bahwa ini bukan financial advice. Saya yakin tidak sedikit dari kalian yang sudah percaya sekarang ini sudah masuk ke fase bear. Tetapi melihat skenario-skenario seperti ini, saya pikir ya, saya berada pada posisi yang objektif saja. Objektif dalam hal ini tuh kayak sudah nyangkut, ya udahlah mau basah sekalian. Seperti itu ya posisinya di sini. Saya harus jujur teman-teman di sini. Karena saya membandingkan pergerakan 2021 itu dengan sekarang itu sudah jauh berbeda. Di mana sekarang ini terlibatlah para institusi besar itu teman-teman. Belum lagi ada negara yang secara khusus mengakumulasi Bitcoin seperti El Salvador. Yang mana di bull run sebelumnya itu belum ada kejadian-kejadian seperti itu. Dan apabila memang bull run sini akan berlanjut teman-teman, kayaknya kalian perlu melihat altcoins di sini. Market cap dari kripto yang mengecualikan Bitcoin di sini. Atau others per BTC teman-teman. Terutama apabila kalian perhatikan ini dengan time frame 1 bulan dan sudah terjadi breaking out di sini, sudah terjadi breakout. Yang kita tunggu selanjutnya itu adalah dia bikin candle baru lagi di atas ini, kemudian dia melanjutkan tren kenaikannya. Terlepas dari sekarang ini sudah banyak yang bearish kepada Bitcoin ataupun kripto, saya melihat percobaan untuk breakout ini semacam sinyal yang kuat untuk others per BTC ke depan ini. Dan untuk itu, sebagai penutup video kali ini, entah alt season ini akan benar-benar terjadi, tetapi melihat harga yang ada sekarang ini, itu seperti orang-orang akan print profit itu dengan begitu banyak, and it feels illegal, dan ini kayaknya ilegal gitu. Membeli dengan harga yang begitu murah di alt sekarang ini. Dan apa yang dibutuhkan dari keadaan seperti ini adalah ability to do and feel nothing. Kemampuan untuk tidak merasakan apa-apa sama sekali atau mati rasa lah, seperti itu teman-teman. Yang artinya bersabar dengan segala macam keadaan ini sampai akhirnya konfirmasilah market cap dari altcoins others per BTC tersebut terjadi dan harga dari altcoins kecil-kecil yang mini caps bahkan yang micro caps itu terjadi spike teman-teman. Lagi-lagi ini bukan financial advice, harap tetap melakukan riset kalian secara mandiri. Sekian video kita kali ini, terima kasih telah menonton. In the meantime guys, let's enjoy the ride guys. Salam Black Cuan, peace my friend.